Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi korban oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung RHU Malaysia. Informasi yang kami himpun dari KBRI Kuala Lumpur, 4 korban yang terluka akibat penembakan sudah dalam keadaan stabil. 3 WNI yang terluka saat ini dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, sementara 1 korban lain berada di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah bersama dengan jenazah korban meninggal akibat penembakan itu. Sementara itu, 1 korban penembakan bernama Andri berasal dari Aceh. Ini dibenarkan Sekretaris Desa Kampung Kede di Kabupaten Pidijaya, Mukhtar. Saat ditemui tim Kompas TV, rumah keluarga korban dalam kondisi kosong. Namun Sekdes Kampung Kede bilang, keluarga menyerahkan kasus ini ke pemerintah. Nggak tahu nih, ini orang nggak ada di rumah. Biasanya orang tuanya melaut atau gimana Pak? Melaut. Apakah Bapak juga mendapatkan informasi Pak bahwa Andri juga mengalami penembakan saat balik ke sini Pak? Yang saya tahu gitu informasi. Untuk korban yang meninggal, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau menyatakan hal ini masih menunggu proses pemulangan jenazah. Secara prosedur, jenazah akan dikirim ke daerah asal 2 hingga 3 hari setelah selesai menjalani proses otopsi di Malaysia. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Migrant Care, bilang kasus penembakan WNI di Malaysia sudah puluhan kali terjadi. Kami cuplik dari wawancara program Sapa Indonesia Malam, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Sule menduga ada kesewenang-wenangan yang dilakukan aparat Malaysia. Saya telusur ya, corak-corak kasusnya sebenarnya seperti corak-corak kasus terdahulu. Harus diingat, ini bukan kasus yang baru. Migrant Care mencatat sejak tahun 2005 sampai 2025 ada 75 pekerja migran Indonesia, sebagian besar meninggal dunia yang ditembak oleh polisi Diraja Malaysia. Jadi saya kira ini juga momentum ya untuk menghentikan kematian beruntun yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia. Terkait pemeriksaan WNI yang menjadi korban penembakan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin bilang tengah diupayakan pengumpulan informasi dari korban agar Indonesia punya kronologi pembanding. Ada satu kronologi tersendiri yang yang dipunyai oleh pemerintah kita. Dengan kronologi sendiri ini artinya kita tidak harus ikut percaya begitu saja terhadap kronologi yang disusun oleh pemerintahan atau APPM atau pihak berwajib Malaysia. Pemerintah Indonesia wajib melakukan protes keras terhadap pemerintah Malaysia atas tindakan penembakan itu. Ini Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk meminta keterangan dari warga negara Indonesia korban penembakan di Malaysia sebagai bagian dari proses investigasi. Ini diperlukan agar Indonesia punya kronologi pembanding dan tidak percaya begitu saja dengan kronologi versi otoritas Malaysia. Langkah apa yang diperlukan untuk mempercepat pengungkapan kasus ini? Kita ulas bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, Oleh Soleh. Selamat pagi, Bang Oleh. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Bang sudah bergabung di Sapa Indonesia Spesial Imlek pagi ini. Dan juga pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat pagi, Prof. Teguh. Selamat pagi, Kompas. Terima kasih sudah di studio pagi hari ini. Bapak-bapak, selamat pagi. Saya akan mulai dari Bang Soleh. Bang Soleh, melihat kasus ini, Anda sempat dengan secara tegas mengatakan usut tuntas kasus ini dan perlu investigasi mendalam. Bagaimana memastikan agar pihak dari Malaysia ini tidak menutup-nutupi atau tidak menolak agar investigasi ini tidak berjalan? Seperti apa yang saya sampaikan, bahwa perlu dibuat tim investigasi yang menyeluruh ya. Sebab kenapa? Sebab apa yang seperti disampaikan oleh Migran Care, bahwasanya kejadian seperti ini kan terus berulang-ulang, bukan hanya sekali 2 kali tetapi puluhan kali, dan menimbulkan kehilangan nyawa warga Indonesia. Nah, di sisi lain selama ini yang kita pantau bersama bahwa kasus-kasus serupa ini tidak tuntas dan tidak transparan. Nah, oleh sebab itu
tim investigasi ini menjadi sebuah hal yang penting bagaimana agar kasus ini menjadi terang menderang gitu. Ya. Hari ini informasinya kalau dari pihak korban bahwa terjadi penembakan secara brutal, kemudian pihak Malaysia menganggap bahwa itu PMI melakukan perlawanan, penyerangan gitu kan. Nah, sementara ini kasus ini terjadi di teritorial wilayah negara Malaysia, sehingga kita tidak bisa secara bebas untuk penyelidikan yang secara utuh. Nah, oleh sebab itu Komisi 1 dalam hal ini DPR yang mengapresiasi terhadap upaya-upaya pemerintah untuk terus melakukan pendampingan dan terus memantau dan juga mengusahakan untuk bisa kolaborasi dengan pemerintah Malaysia. Saya sepakat kalau misalkan dalam kasus ini kita tidak serta-merta menerima begitu saja informasi dari satu pihak, tetapi kita harus mendapatkan fakta-fakta yang orsinil, fakta-fakta yang valid dari dua pihak sehingga kita bisa menyimpulkan kasus ini seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dua negara ini harus bekerja sama dengan baik bahwa kasus-kasus seperti ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita melindungi oknum-oknum, baik oknum di Indonesia maupun oknum di Malaysia itu sendiri. Dua-duanya harus duduk bahwa hubungan bilateral yang harmonis ini ya tidak boleh diganggu. Dan yang ketiga, tentu kita sebagai warga Indonesia jangan terprovokasi oleh berita-berita yang belum valid. Sekarang percayakan kepada pemerintah Indonesia yang sedang berikhtiar untuk melakukan pendampingan dan mendapatkan berita yang valid gitu. Oke. Bang, kalau melihat ini, hari ini kan katanya pemerintah Indonesia, Kemlu dan juga P2MI akan melakukan kunjungan ke Malaysia untuk melihat langsung korban. Dari DPR sendiri apa usulannya dalam arti bahwa mungkin akan ada titipan pesan yang dalam arti kepada pemerintah untuk Indonesia untuk bisa menggali atau menginvestigasi ini lebih terang lagi? Saya rasa ini kan baru kejadian dan proses ini kan masih panjang ya. Dan tadi dapat informasi bahwa hari ini KBRI juga para pihak terkait sedang berusaha untuk memulangkan PMI itu sendiri ya. Nah, yang kita inginkan adalah proses hukumnya ini. Proses hukumnya ini kan panjang seperti itu. Nah, hari ini bahwa Kemenlu sudah bersurat kepada pemerintahan Malaysia, kita tunggu. Dan kalau memang tidak ada hasil yang baik dan terang menderang, masih banyak keraguan atau tidak ada kepastian hukum, rasa-rasanya DPR RI akan sesegera mungkin memanggil daripada Kementerian Luar Negeri dan bahkan kami juga akan langsung meminta keterangan. Oke, berarti nanti akan memanggil Kemenlu dan P2MI ya terkait dengan kejelasan ini, pihak Bang. korban. Kenapa? Berarti akan memanggil Kemenlu terkait dengan kasus ini untuk meminta penjelasan lebih dalam. Ya, sebuah keharusan supaya persoalan ini menjadi terang menderang. Apakah diselesaikan dengan baik atau titik persoalannya ada di mana? Karena memang bagi DPR nyawa seseorang ini ya harus dilindungi karena negara wajib untuk melindungi siapapun warga Indonesia baik yang di dalam maupun di luar negeri gitu. Oke, saya ke pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Pak Teguh, melihat
kasus ini? Tadi kita sudah tahu perkembangan informasi hingga saat ini bahwa pemerintah Indonesia akan ke sana untuk melakukan investigasi. Apa yang harus dilakukan sehingga investigasi ini berjalan lebih baik, informasi-informasinya pun didapat? Pertama saya komentarin Bang Soleh tadi. Ya. Tegas banget Ya. Tegas, konsepsional, dan juga sampai akan bersedia memanggil Kemenlu dan P2MI. Ini bagus lah untuk pengambilan keputusan, untuk pengajaran bagi kita semua begitu, bahwa urusan seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ya. Walaupun masyarakat kita seringkali berpikir kan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya. Ini kejadian, berangkatlah mereka ke sana kagak siap kan. Ya. Tampaknya kalau saya perhatikan dari hari ke hari ya, kedutaan besar Indonesia itu di sana, itu insan diplomatik di sana dan di sini itu sudah bekerja sesuai pakem itu. Pakemnya secara konstitusional kan melindungi segenap bangsa Indonesia untuk pada rakyat Indonesia. Kemudian mereka juga sudah bekerja sesuai dengan hukum internasional kan, Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 61 kan, di mana tugas kedutaan besar itu adalah to protect, to promote, to negotiate, to report, dan to represent. Udah dilakukan semua itu. Ya, cuman masalahnya sekarang untuk masuk ke dalam sistem Malaysia itu kan ada etika. Kita kan harus menghargai kedaulatan dia. Tapi pada saat yang sama kan Kementerian Luar Negeri sudah memberikan kan nota diplomatik kan. Ya. Itu artinya nota diplomatik itu saya nggak baca isinya. Ya. Tapi secara garis besar itu kan ada poin-poin yang disampaikan. Pertama, concern, sangat berkepentingan, sangat terhubung dengan kasus yang sedang terjadi. Kemudian kita biasanya meminta juga pengkajian yang mendalam. Kemudian sebatas kita sebagai negara tetangga, kita kan nggak ikut campur urusan dia kan. Tapi kita berharap urusan ini diselesaikan secara hukum nasional dengan baik dan benar. Dan juga kita minta juga kronologi kejadian. Karena banyak hal-hal yang masih perlu pendalaman ini. Yes. Tadi kan Pak Bang Soleh mengatakan perlu pendalaman kan, ini mungkin secara ide cocok dengan si agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia ini, karena mereka itu prinsipnya adalah budaya kerja kami berkualitas, kami ini akuntabel, kemudian kami ini motonya mengawal, melindung, dan menyelamat. Oke, nanti kita cek apakah Anda benar sudah mengawal, Anda sudah melindung, Anda menyelamat warga negara Anda, atau dalam kasus ini kita gimana kan. Bagaimanapun juga kita harus mengakui kan, ini serius. Jadi untuk itu KBRI sudah melakukan pendalaman kan. Tapi kan pendalamannya dari sisi masyarakat kita kan, dari sisi korban yang 4 orang itu kan. Tentunya kan kita juga harus ngecek pada saat bertanya itu apakah didampingin ada pengacara kita atau enggak. Kemudian apakah ada polisi Malaysia? Karena kita bayangkan dong, pada saat orang kita sedang terlunta-lunta begitu, rasa nggak aman, mikirin di rumah. Tentunya mereka berpikir kan, apakah nanti penjelasan saya ini akan berdampak balik bagi saya. Dan untuk itu saya sangat berharap ini pemerintah Indonesia itu benar-benar balance. Kita simpan dengan baik-baik informasi yang kita peroleh dari 4 orang itu, dan juga kita meminta kepada Malaysia pendalaman versi mereka, karena banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan begitu kan. Ini kejadian kan hari Jumat ini, tanggal 24 Januari kemarin jam 3 pagi loh. Ya, jam 3. Jam 3 pagi kan suasana ini di laut yang mana begitu kan. Ya. Kemudian juga lokasi kejadiannya di mana gitu. Karena kalau saya perhatikan petanya dari Tanjung Ru, ini oke lah di Selangor kan. Tapi tepatnya di mana begitu? Apakah tepatnya dekat Jalan Banting? Ya. Apakah dekat Port Dickson? Apakah dekat Bagan Lalang? Apakah dekat Tanjung Sepat? Dan bagaimana suasana penerangan itu kan? Oke, Prof, tadi Anda menyebutkan terkait dengan APMM. Tupoksinya seperti apa? Melindungi dan... Betul. Tapi apakah dalam aturan internasional, termasuk penyeberangan manusia, baik itu yang prosedural non prosedural, apa SOP-nya? Apakah memang ini harus dengan tindakan penembakan seperti yang dilakukan atau gimana sebenarnya? Ini kita harus lihat keadaan kan. Ya. Keadaan. Ini kan informasi simpang siur. Tadi Bang Soleh benar simpang siur. Karena beliau pasti dapat informasi dari sesama mitra Komisi 1, dapat mitra penjelasan dari Kementerian Luar Negeri. Kemenlu, ya? Iya, kemudian dari P2MI, kemudian dari media massa Indonesia, dari media massa Malaysia, kemudian Singapura juga ikut berkomentar kan. Jadi untuk berita itu kan kita harus istilahnya tuh cover both sides kan, tengah-tengah kan. Kemampuan deduksi kita harus hendaknya bagus kan. Dalam kondisi itu saya pertama kali harus tahu lautnya di laut mana? Laut gelap di mana tidak ada bintang,
atau adakah bulan di situ, kemudian apakah dekat dengan pantai, itu kan harus diketahui dulu Bang. Lokasinya tadi saya sudah mendata, dekat enggak dengan Jalan Banting, dekat enggak dengan Port Dickson, dekat enggak dengan Bagan Lalang, dekat enggak dengan Tanjung Sepat. Karena daerah-daerah itu punya sistem penerangan yang bagus. Ada suar-suar pula. Jadi kalau kita bicara kondisi di laut, ini wilayah Malaysia, kita harus akui, ini wilayah dia. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mikir, pada saat itu bagaimana kondisi psikologis petugas APMM. Jam 3 pagi itu waktu orang tidur, waktu orang lelah, apalagi kalau dia sudah lembur lama. Di kemungkinan besar ada masalah psikologis ya. Itu manusia, siapapun kita manusia pasti punya masalah psikologis tengah malam. Harus kerja gelap, kemudian di radar kita mengatakan ada pergerakan di situ kan. Dalam pergerakan, kalau ada sesuatu yang mencurigakan dan kita sendiri bawa senjata dan kita sendiri punya mandat untuk bertugas, tentunya kan pasti pikiran, saya punya senjata, dia juga punya senjata kan. Pikiran kalau saya dalam posisi Malaysia. Asumsi. Kemudian sebagai otoritas tentunya berpikir yang kami hadapi adalah orang yang berperilaku buruk. Ya asumsi kan. Nah, tapi begitu terjadi kontak, ya kan nggak bisa langsung tembak kan. Lampu sorot dulu bergerak. Kemudian ada pengeras suara kan. Ada instruksi kan. Jadi banyak hal-hal yang ada SOP yang harus diikuti ya. Iyalah, nggak bisa langsung tembak kan. Sebelum tembakan itu kan harus ada tembakan peringatan dulu 3 kali ke atas kan. 1, 2, 3. Terus kalau misalnya mereka gaduh atau macam-macam, targetnya adalah kapal yang ditembak, bukan orang. Kemudian juga dalam proses itu pasti ada komunikasi kan. Ini juga yang harus kita perhatikan. Apakah ada salah komunikasi atau tidak? Kalau orang dari APMM pasti dia berbicara dalam bahasa Melayu kan. Misalnya berdiri, balik, tunduk gitu kan. Ngerti nggak orang kita? Juga yang saya khawatir ada bahasa-bahasa teknis yang orang kita nggak ngerti gitu. Misalnya dadah. Dalam bayangan orang Malaysia itu biasanya urusan itu melibatkan dadah. Orang kita kalau dengar dadah apa? Baik kan? Berarti kan bisa orang kita merasa urusan sudah beres. Aku bisa keluar, bisa melangkah lanjut. Padahal ini dianggap melarikan diri. Kena pula tembak kan? Jadi ini hal-hal teknis yang kita harus dalami. Dan saya sangat berharap pemerintah Malaysia itu terbuka, bisa membuktikan adanya kronologi, nanti berujung ke situ. Dan untuk itu kita menjadi pemahaman kita bersama lah, jangan sampai hal ini terulang lagi. Anda sempat mengatakan soal simbol dadah tadi, dalam arti bahwa dari Malaysia. Itu drugs itu, artinya drugs. Narkoba? Iya, narkoba. Apa yang mau dijelaskan? Dalam arti bahwa apakah memang dihentikan karena dipikir atau asumsinya adalah perdagangan narkoba atau bagaimana? Biasanya kita kan akui kan banyak narkoba datang dari Malaysia ke Indonesia kan. Entah saya nggak tahu apakah dari Malaysia ke Indonesia atau dari luar transit di Malaysia. Tapi kalau kita lihat pemberitaan itu sering kejadian selalu diasosiasikan dengan Malaysia. Tapi tentunya kan kekhawatiran pihak Malaysia juga tinggi dong, nggak mau nama dia rusak kan. Jadi tentunya berasumsi dadah, ada dadah atau tidak gitu kan. Dadah. Ada dadah ini ada narkoba atau tidak? Nah, iya. Orang kita barangkali nggak ngerti istilah itu. Mungkin tidak dengar istilah ada, tapi dengar kata dadah berarti kan dah, bahasa Belanda kan dah, baik gitu kan. Jadi gap komunikasi ini kita harus perhatikan begitu. Jadi ini bukan kasus yang tembak saja, mungkin ada salah komunikasi, mungkin ada masalah psikologis, mungkin orang kita merasa mereka kan nggak bekerja sendiri, pasti ada instruktur kan, istilahnya para tekong-tekong gitu kan, yang membiayai perjalanan, yang mengatakan ini jaminan aman, yuk lewat aja, mungkin terjadi loh itu. Jadi ini kita harus mengurai benang kusut, monggo Malaysia Anda urai dengan benang kusut, dan nanti kami bantu dari versi kami. Kira-kira begitu. Secara hukum internasional, jika sudah ada nota diplomatik atau nota protes tersebut, apakah memang Malaysia harus memberikan informasi seterbukanya ataupun memberikan akses lebih luas kepada Indonesia untuk menginvestigasi itu atau bagaimana? Secara aturan? Nota diplomatik itu harus dimengerti oleh pihak sana apa yang kita maksudkan. Kemudian pada saat yang sama nota diplomatik itu menjadi modal Malaysia untuk memahami, tentunya nanti akan ada kontak-kontak lebih lanjut antara kedutaan besar kita di Kuala Lumpur dengan pihak Malaysia di sana. Akan ada penjelasan gitu sehingga jangan sampai nanti jawaban mereka sudah bagus kita anggap kurang kan. Dan untuk itu kalau kita minta ini adalah tinjauan kronologis,
Ya, tentunya sudah ada standar prosedur. Dan tinjauan kronologis itu bukan hanya pada saat encounter antara kapal patroli dia dengan kapal tongkang kita, tapi prosedur. Misalnya, bagaimana Anda bisa tahu ada tongkang di situ? Data intelligence Anda dari siapa? Gitu. Kemudian teknologi apa yang Anda gunakan sehingga Anda bisa dekat ke kapal itu. Kemudian kalau pihak Malaysia mengatakan kami ditumbuk 3 kali atau 4 kali, apa mungkin? Ya enggak, kapal kecil numbuk, kemudian kapal patrolinya mereka. Ya, kan kecepatannya beda. Ya. Kecepatannya beda. Apakah tidak mustahil yang besar itu menumbuk yang kecil? Ini kan harus dibuka. Dan saya sebagai pengamat harus cover both sides. Ya. Berada di tengah-tengah. Nggak boleh ada yang saya bela. Harus lurus. Ya. Kita mencari kebenaran. Kebenaran itu ya, Prof. Oke, saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana Anda melihat seperti yang dikatakan oleh Menteri P2MI bahwa ada sedikit informasi yang memang ditutupi oleh pihak Malaysia ataupun tidak terlalu terbuka. Kalau dari DPR sendiri melihat memang sampai saat ini sudah transparan atau tidak Malaysia? Kami belum bisa menyimpulkan adanya transparan karena memang pemerintah Indonesia ya masih sedang berusaha untuk mendapatkan keterangan kasus ini secara valid. Nah, oleh sebab itu ya DPR akan terus memantau sejauh mana upaya pemerintah dalam mendampingi kasus seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ya kita sama-sama percayai pemerintah, kemudian kita juga menghormati daripada wilayah hukum tetangga kita ya di Malaysia. Karena memang menurut informasi ya Indonesia dan Malaysia ini belum menandatangani ratifikasi tentang perlindungan buruh migran, jadi agak sulit. Nah, oleh sebab itu ya bisa jadi tim investigasi ini bisa untuk kita di internal, dan kalau memang Malaysia tidak kolaboratif, tetap masih menutup-nutupi, kalau misalkan ada celah saja, celah kebohongan, ya rasa-rasanya pemerintah harus segera untuk bertindak ya seperti itu. Karena kenapa ya? Ya jangan itu tadi, jangan sampai dianggap enteng nyawa manusia, karena kalau misalkan dibiarkan, kemudian ada netizen, ada warga yang komentar seolah-olah Indonesia lembek gitu ya. Ya sebenarnya ya kita juga gak enak kalau dibilang bahwa Indonesia ini lembek misalkan. Kita perlu tegas, tetapi tegasnya dalam jalur yang benar gitu. Bukan tegas dalam jalur yang tidak baik. Maka oleh sebab itu sekali lagi ya kita kawal terus bagaimana agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dan transparan. Oke, Bang, tapi kan kalau komentar terkait dengan Indonesia lembek atau tidak melihat kasus ini kan juga karena mungkin melihat historikal yang terjadi, di mana dari data Migrant Care kemarin itu ada sekitar 70 kali terjadi dalam 10 tahun terakhir penembakan ini. Dan juga jatuh korban jiwa, sehingga dikatakan lumrah kalau memang berpikir bahwa pemerintah Indonesia masih dalam tanda kutip lembek dalam mengurus kasus ini. Makanya saya mendorong tim investigasi. Ya. Makanya saya mendorong tim investigasi yang beranggotakan dari berbagai unsur kan seperti itu. Dan kita juga karena ini kan baru kasus yang sekarang ini kan baru asumsi gitu kan. Karena beda berita, beda pendapat. Satu sisi korban mengatakan bahwa dia didor gitu secara langsung babi buta tanpa ada salah. Satu sisi pihak Malaysia dengan dalih quote unquote bahwa dia ya menyelamatkan diri karena ada penyerangan. Bahkan keterangan lain ada menabrak dan yang lain-lain. Nah ini kan dua berita yang rasa-rasanya bagi kita harus hati-hati untuk menyikapi hal ini. Maka dalam rangka mencari kebenaran yang orsinil, mencari fakta-fakta yang
yang sebenarnya, dan untuk tidak terjadi kesumiran-kesumiran dalam penanganan kasus migran yang terus berulang kali, rasa-rasanya sekarang menjadi sebuah momentum di pemerintahan yang baru, pemerintah Prabowo, dan juga dalam hal ini juga tidak merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Oke. Seperti itu. Oke, saya ke Prof. Teguh lagi. Prof. Teguh melihat Indonesia ya dalam 10 tahun terakhir ada 70 kali kejadian yang sama persis Indonesia Malaysia dan juga menyebabkan korban jiwa. Sampai saat ini masih terus dilakukan, masih terus terjadi kasus ini. Menurut Anda seperti apa? Benar Indonesia lembek atau tidak sebenarnya? Saya pikir enggak ya. Kita dengan Malaysia itu tegas ya. Seringkali kita melakukan rapat-rapat teknis soal migran ini kan. Levelnya bukan hanya level kepresidenan, kita juga bahas di level kementerian, kemudian juga dibahas di level ASEAN ya. Kemudian tapi kan inti masalahnya adalah tadi kita bilang sama-sama kan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sehingga ada push factor dan pull factor kan. Push factor terus terang saat ini ekonomi kita kan sedang menuju baik kan. Dalam selama itu kan ada gap juga antara pekerjaan yang tersedia dengan jumlah orang yang mencari kerja, kemudian juga lapangan kerja, kemudian seringkali kemampuan pendidikan, kemampuan teknologi itu belum nyampe gitu kan ya. Kemudian pada saat sama investasi juga datang terus-menerus, akibatnya ada perasaan, aduh aku bisa gagal dalam negeri, aku cari ke Malaysia aja deh. Yang jelas di sana itu juga. Ya. Kemudian supply and demand ya. Supply and demand. Kemudian juga para yang main di tengah itu kan banyak. Tadi Pak DPR dengan tegas mengatakan ini agar jadi pelajaran bagi semua ini, bagi pihak Indonesia dan pihak Malaysia agar benar-benar bertanggung jawab. Karena seringkali yang bermain di tengah itu main duit itu. Tarik yang penting mereka target tercapai, kemudian nanti begitu orang kita kerja di sana seringkali nggak bekerja sesuai dengan lahan yang dijanjikan lebih awal kan. Ya untuk itu betul perlu tim investigasi, perlu joint investigation, tentunya ini penelitian di Malaysia kan. Kejadian di Malaysia, kita punya Interpol, kita punya ASEANAPOL, kita punya atase kepolisian di sana, kita punya atase imigrasi di sana. Dan juga hubungan kita sudah bagus. Kemarin beberapa hari silam Presiden RI jumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, hubungan mereka baik kan. Jadi ini merupakan momentum agar kita benar-benar tuntaskan urusan ini, dan untuk tim investigasi ini tentunya mereka lah yang mimpinkan. Oke, dari apalagi sempat kemarin Presiden Prabowo menerima gelar kehormatan. Menurut Anda dengan hubungan baik Presiden Prabowo dan juga pemerintah Malaysia akan membuat kasus ini tuntas dan juga mengakhiri kejadian-kejadian seperti ini atau bagaimana? Ada harapan ya. bahwa duet pimpinan di sini dan pimpinan di sana itu bisa menghilangkan gap deh, bahwa masing-masing pihak akan terbuka. Karena tentunya mereka berpikir penyelesaian itu harus ada kan. Dan juga pada saat yang sama juga kita harus kritik diri sendiri. Kita nggak bisa mengkritik mereka, tapi lupa bahwa 3 jari ini menunjuk pada kita sendiri kan. Kita ngirim orang apakah sudah qualified. Kita ngirim orang apakah mengerti hukum Malaysia. Kita kirim orang apakah sesuai dengan prosedur dalam negeri Indonesia sendiri. Begitu kan. Dan di sana tentunya harus kesiapan dalam negeri dong. Yang berangkat sana harus diberi pelatihan. Pelatihan bagaimana komunikasi dengan orang Malaysia, jangan anggap enteng. Kemudian pemahaman akan sistem hukum Malaysia, pemahaman atas adat istiadat di Malaysia. Ini hal-hal yang kita harus sikapi dari dalam negeri. Dan perihal nanti kalau saran dari DPR RI adanya tim investigasi, tentunya ada hal-hal yang diperkenankan, ada yang enggak kan. Misalnya data yang belum matang itu kan nggak akan dikasih kan. Kemudian data forensik itu kan ada tahapan penelitian. Tentunya kita harus mengandalkan juga data-data primer yang lain. Misalnya apakah korban itu pernah berkomunikasi dengan keluarganya, ngomong apa aja dia. Karena semalam setelah dicek oleh sebuah TV yang lain, itu ternyata korban itu tidak bicara banyak dengan keluarga mereka begitu. Tentunya jadi apakah ada masalah psikologis dari orang kita sehingga ada masalah psikologis sehingga dia salah bertindak, sehingga sampai keluarin parang gitu ya, dan parang itu dalam suatu kilatan cahaya itu bisa dianggap seperti apa begitu ya, dan mungkin memprovokasi pihak Malaysia harus dirunut setting jam, setting
cahaya, kemudian setting komunikasi informasi, dan setting kejadian tumbuk-tumbuhan itu siapa yang numbuk gitu. Ya. Terkait kronologis ini harus jelas ya. Dan kita ke terakhir closing statement dari Bang Soleh. Bang Soleh, terkait dengan hal ini, ke depan pemerintah Indonesia apa yang harus dilakukan sehingga kejadian ini seperti ini tidak terjadi lagi? Pertama bahwa kita pemerintah harus, negara tentunya harus terus berkomitmen untuk melindungi warga Indonesia, dan tidak boleh lagi ada nyawa-nyawa warga Indonesia yang hilang begitu saja tanpa ada alasan tertentu. Yang kedua, tentu kita DPR juga akan melihat sejauh mana pemerintah berupaya untuk menyelesaikan kasus ini. Yang ketiga, tentu kita harus tetap menjaga hubungan baik, hubungan bilateral, apalagi Pak Prabowo kemarin sudah mendapatkan kehormatan dari Malaysia, dan hubungan harmonis ini tetap harus dijaga. Dan yang keempat, tentu kasus seperti ini ya gak boleh terjadi lagi. Inaplah inilah terakhir lah gitu. Terakhir. Maka oleh sebab itu tim investigasi ini bukan dalam rangka membuat sebuah ketegangan baru, tidak ke sana. Ya. Kita harus mencari persoalan-persoalan dari kasus-kasus yang terdahulu. Jikalau misalkan informasi dari Migran Care tadi 10 tahun ada 70 nyawa. Nah ini kan rasa-rasanya ya sedih sekali gitu. Kok gak ada tindakan tegas, gak ada ini. Nah oleh sebab itu ya harus diinvestigasi. Oke. Jangan sampai begitu mudah menghilangkan nyawa warga Indonesia. Nah itu yang kami tidak mau, nah seperti itu. Oke, tuntas kasus ini, investigasi seterang-benarangnya sehingga mendapatkan kronologi yang terbukanya terkait dengan kasus ini, tapi juga tidak mengganggu hubungan kedua negara Indonesia dan Malaysia yang sudah dibangun selama ini. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh dan juga pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Tuku Reza Shah. Terima kasih sudah hadir di studio dan atas masukannya. Selamat pagi dan sehat-sehat selalu.